Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Kita akan melihatkan gambaran percintaan ya, di bulan Juni. Nah, saya ingatkan ini adalah pembacaan umum, jadi energi bisa terbolak-balik, tidak bisa resonan untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video saya nggak cocok ya energinya, mungkin kalian bisa mencari reader yang menurut kalian cocok ya, tepat ya. Karena di sini kita menarik banyak energi teman-teman. Karena ini adalah general reading. Nah, dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Jangan lupa juga untuk share ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke. Ini saya sudah siapkan dua energi teman-teman. Yaitu untuk Aries dan pasangannya. Ingat, energi itu bisa tertukar bahkan jalan ceritanya ya. Nah, jadi saya mau menambahkan sedikit lagi karena kita di sini melihatkan ke depannya ya, sesuatu yang belum terjadi. Nah, bisa saja itu bisa berubah ya teman-teman, karena kita kan melihat gambaran dan jalan cerita ke depannya itu seperti apa di bulan Juni ya untuk Aries. Jadi ingat, gambaran cerita itu bisa berubah ya, dan jalan cerita itu kalian sendiri yang megang gitu. Jalan cerita itu ada di tangan kalian gitu. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Saya sudah siapkan dua energinya. Saya tambahkan penerangan sebentar. Oke. Nah, kita mulai dulu untuk si Ariesnya. Saya tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada The Dead. Oke. The Dead ini bisa dibilang Aries ya, mulai memasuki siklus yang baru ya. Mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri. Ini ada gambaran hubungannya kayaknya berada di titik apa ya? Dihambang kehancuran ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi di sini Aries mulai menyesuaikan diri ya, dan memasuki siklus yang baru. Oke, kita bongkar dulu biar kita tahu jalan ceritanya ya ke depannya, atau bahkan mungkin sudah ada yang terjadi ya. Kita nggak tahu, atau bahkan ada yang belum. Nah, untuk yang belum, dan juga kalau seandainya kita menjumpai gambaran yang buruk atau bahkan gambaran yang bagus ya, jadi coba untuk tetap jalani ya, dan berdoa, tetap santai ya. Mungkin dengan menonton video saya kalian jadi paham ke depannya itu seperti apa dan harus bagaimana ya. Saya ingatkan sekali lagi, gambaran itu bisa berubah ya, dan jalan cerita itu ada di tangan kalian. Oke. Nah, jadi di sini Aries sebentar. Oke. Aries merasa galau. Di sini ada Queen of Cup. Merasa galau dan meratapi isi hatinya. Ada apa di sini yang membuat Aries juga di sini merasa stuck di dalam hubungan ini, merasa diam di tempat ya. Ada 4 koin. Oke. Yang dimana juga ada 6 koin. Di sini Aries merasa kurang stabil dan kurang seimbang. Dan ini ada gambaran kalau hubungannya telah berakhir ya, atau bahkan kedepannya ya di bulan Juni ini berhati-hati ya. Ada gambaran kalau hubungan kalian ini berakhir. Oke. Yang dimana di sini Aries merasa the hangman ya, merasa tidak dapat berbuat apa-apa ya, diam di tempat. Oke. Dengan segala apa yang ada di dalam isi kepalanya, baik itu masalah yang sedang dia jalani ya di bulan Juni nanti, sekarang ya maaf nanti lagi. Oke, nah jadi seperti itu, merasa terikat dan diam di tempat. Ada di Chariot di sini. Aries mulai bergerak maju ya, mulai bergerak maju seperti yang dikatakan energinya di sini The Dead ya. Aries mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi di lingkungan yang baru yang mungkin dulunya dengan pasangan, sekarang sendiri gitu ya. Oke. Yang dimana juga di sini kalau udah turun The Chariot itu biasanya di dalam hubungan ya, kalian saling cinta dan saling sayang, tapi tidak mau mengalah satu sama lain, yang bisa dibilang sama-sama egois ya, yang menyebabkan kehancuran di dalam hubungan gitu. Oke, ada apa ini? Saya lupa. The High Priestess ya? Enggak. The Hierophant. Nah, itu dia The Hierophant. Oke, di sini Aries mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang dimana juga Aries di sini masih menunggu kabar. Ada Page of Wands. Masih menunggu kabar
dari si pasangannya, atau bahkan Aries mulai berkelana ya, mencari sesuatu yang baru. Aries mulai berpetualang. Oke, yang dimana gandeng dengan The Fool semakin menguatkan di sini kalau Aries mulai berpetualang dan membuka suatu lembaran cerita yang baru, teman-teman. Oke. Dan di saat kamu Aries ingin membuka suatu jalan yang baru, lembaran cerita yang baru, tetap berhati-hati ya. Pikirkan kembali kamu ke depannya itu seperti apa, jalan-jalan yang sudah kamu dapatkan ya, maksudnya sudah kamu siapkan ya. Coba dipertimbangkan kembali, jangan sampai kamu salah langkah gitu. Nanti kamu akan jatuh ke dalam keterpurukan ya, kehancuran. Nah, jadi coba untuk mempertimbangkan kembali ke depannya itu seperti apa kamu harus mencari pacar baru ya, atau ya seperti itulah intinya ya. Oke, ada Page of Swords yang dimana di sini Aries mulai memblokir ya, memblokir diri dari pasangannya. Oke, mungkin bisa dibilang Aries di sini memblokir, tidak mau bercakap, tidak mau berkata-kata gitu ya. Oke, dan nggak harus diblokir ya, mungkin bisa saja ada pesan yang ingin Aries sampaikan kepada kamu pasangannya Aries tetapi belum bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Yuk kita tambahkan 3 kartu sampingan. Ada The Hermit, ada The High Priestess. Di sini Aries mulai menarik diri dari keramaian. Ada The High Priestess di sini. Maaf, The Hermit ya. Aries mulai menarik diri dari keramaian dan mencoba untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali ke depannya itu seperti apa ya. Biasanya kalau udah turun The Hermit, di situ kamu ya membutuhkan suatu pembimbing ya. Baik itu teman curhat ya. Nah, jadi seperti itu. The High Priestess ya di sini. Aries di sini merasa terluka, dan juga di sini Aries merahasiakannya, atau bahkan ada sesuatu yang dirahasiakan Aries. Oke, seperti itu. Ada 5 cup. Di sini Aries merasa sangat kecewa. Oke. Dan Aries sampai saat ini mungkin masih meratapi masalah yang sedang dia jalani, ya masih galau, masih belum bisa move on, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi ini untuk Aries. Oke, sekarang kita masuk ke pasangannya Aries. Tunggu dulu, saya mau menambahkan sedikit untuk si Aries. Saya masih belum dapat jalan ceritanya. Kita tarik yuk 6 kartu. Nah, kita ambil kartu klarifikasi di sini. Aries di sini mulai menjauh. Dan di sini kalau saya lihat Aries menyimpan rahasia. Apa itu? Menyimpan sesuatu. Mulai menjauh, dan di sini Aries mungkin mengatakan putus ya. Ada justice, atau bahkan ada suatu kebohongan yang terungkap juga bisa. Atau bahkan yang kalian jalani ini hubungan kisah cinta segitiga ya. Ini kan untuk Aries dan pasangannya. Oke, bisa juga seperti itu ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Yang dimana di sini Aries diberikan 2 pilihan ya. Dan Aries di sini menjadi bingung dan bimbang karena pilihan mana yang harus dia ambil. Ada 2 tongkat di sini. Dan di sini ada 7 cup. Bisa dibilang di sini ada gambaran Aries ya. Ada sesuatu yang dia inginkan, baik itu karir ya, atau bahkan pacar baru ya juga bisa. Intinya 7 cup itu bercerita tentang sesuatu yang manusia itu inginkan gitu ya, baik itu karir ya, harta. Nah, jadi seperti itu, wanita ya, impian lah intinya. Kita tambahkan lagi ada 5 pedang. Udah berapa kartu nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita satu lagi. Jadi 5 pedang ini bisa dibilang mungkin kalian sempat beradu mulut ya. Cekcok ya, yang menyebabkan perkelahian hingga salah satu mengalah dan menyerah. Dan ada gambaran Aries di sini mulai menyerah untuk menjalani hubungan ini. Oke. Ada Judgment. Di sini Aries mungkin, nah ini seperti yang saya katakan, mungkin ada yang menjalani hubungan kisah cinta segitiga ya, mungkin ketarik ya, energi si selingkuhannya Aries ya, mungkin bisa saja seperti itu, atau bahkan pasangan sahnya ya, jadi sesuaikan saja. Mungkin kalau yang pasangan sahnya Aries menonton ya, energinya merasa nggak cocok untuk diri kamu, mungkin bisa saja ini energi si selingkuhannya Aries. Nah gitu. Jadi Judgment ini
mengatakan kalau Aries ingin melakukan suatu pembaharuan atau bahkan perubahan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita tutup dulu untuk Aries. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan untuk Aries menarik diri dan memblokir ya. Mungkin di sini Aries ingin mengejar karir ya, pekerjaan yang memfokuskan diri ke situ, atau bahkan ada sesuatu yang dia inginkan juga seperti itu teman-teman. Atau bahkan juga ada judgment di sini, Aries mulai tersadar akan hubungan yang salah, yang nggak benar, karena di sini ada the Hierophant. Aries merasa melanggar peraturan ya, karena selingkuh itu dilarang ya, baik dalam agama ya. Oke, nah jadi seperti itu, ada beberapa kemungkinan, jadi sesuaikan saja di sini. Kita tutup dulu untuk Aries. Oke, sekarang kita masuk ke pasangannya Aries. Kita tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada The Emperor. The Emperor ini bisa dibilang karakter ayah, figur ayah ya. Yang dimana kalau ini pria biasanya lebih tua, dan kalau wanita itu lebih muda gitu. Dan The Emperor ini seseorang yang keras, tegas. Oke. Dan sisi negatifnya itu biasanya menjadi pemimpin yang buruk ya. Dan juga orang yang emosional ya, egois, mengekang lah, intinya bisa bilang seperti itu. Dan juga biasanya The Emperor ini seseorang yang dominan ya, lebih banyak mengatur di dalam hubungan. Oke, kita bentang saja langsung 9 kartu, ada 4 pedang, ada apa itu? Temperance. Ada Page of Coin. Ada 3 koin dan ada 9 pedang. Oke. Ada 2 koin. Ada 3 tongkat ya, 3 wand, ada 7 pedang. Ada 5 koin. Nah, oke, di sini untuk pasangannya Aries mulai mencoba untuk mengikhlaskan ya atas apa yang telah terjadi ya, mungkin Ariesnya menarik diri atau bahkan meninggalkan si pasangannya ini. Oke, saya nggak bisa bilang kalau Aries itu yang meninggalkan dan mulai memblokir ya, karena gambarannya di situ tadi ada the death dan juga ada justice ya, bisa saja pasangannya Aries sendiri ya, atau bahkan ada permasalahan lah intinya yang membuat salah satu menarik diri dan mulai menyerah untuk menjalani suatu hubungan. Oke, nah jadi di sini pasangan Aries 4 pedang mencoba untuk mengikhlaskan dan mengalir ya atas apa yang telah terjadi. Ada 3 koin di sini, yang dimana mungkin dia menyembunyikan perasaannya, dan The Emperor ini bisa dibilang pasangannya Aries itu sangat emosional sekali ya, mungkin sedih atau marah ya. Dan juga ada 3 koin. Nah, mungkin dia menyembunyikan perasaannya. Oke. Dan juga di sini pasangannya Aries ya, ada 3 tongkat ya, mulai merelakan atas apa yang telah terjadi dan dia mulai bergerak maju ya, mengambil langkah-langkah yang baru teman-teman. Ada Temperance dan mulai menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas ke depannya itu seperti apa. Ini Temperance ya. Yang dimana juga pasangan Aries mulai menenangkan diri dan mencoba untuk mengontrol emosinya ya, karena di sini dia sangat emosional sekali. Ada The Emperor, ada 9 pedang. Di sini pasangannya Aries mulai apa ya, kalau saya katakan itu stres ya, beban pikiran ya, dan susah tidur ya, mungkin sering begadang ya. Ada 7 pedang juga di sini. Pasangan Aries mulai melupakan Aries ya, mulai bergerak maju tetapi masih melihat-lihat ke belakang. Dan juga si pasangannya Aries ini mulai menyusun rencana-rencana ke depannya itu seperti apa ya, mulai mengambil planning-planning ya, langkah-langkah ke depannya itu seperti apa, harus bagaimana gitu. Ada Page of Coin. Di sini ada rasa bersalah ya, dari si pasangannya Aries kepada Aries, atau bahkan dia rasa bersalah kepada dirinya sendiri gitu. Ada rasa ingin meminta maaf. Oke. Atau bahkan mulai mengambil langkah-langkah ya di dunia pekerjaan ya, juga bisa seperti itu. Ada 2 koin di sini, pasangannya Aries mulai menstabilkan ya kondisi yang sedang dia alami gitu. Dia mulai ingin menstabilkan, menyeimbangkan. Di sini ada 5 koin juga. Si pasangannya Aries ini sangat terpuruk sekali ya, berada di titik paling bawah, paling rendah ya. Kalau dalam hati itu biasanya hancur ya, galau gitu. Kalau dalam keuangan ya jatuh miskin gitu ya.
Oke, kita tarik 3 kartu untuk kartu sampingan. Ada 8 cup, ada 2 pedang, ada 4 cup. Jadi di sini pasangan Aries merasa kehilangan. Oke, merasa kehilangan yang sangat dalam, yang membuat dia di sini menjadi bingung, harus bertahan ya, atau bahkan pergi gitu, atau bahkan bingung harus bagaimana. Ada 2 pedang di sini dan ada 4 cup. Nah, di sini dia mulai bingung dengan perasaannya Aries kepada dirinya. Jadi dia mulai melihat-lihat kembali gitu. Apakah Aries ini masih ingin melanjutkan hubungan ini atau bahkan enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi apapun masalah kalian di bulan Juni, ya, semoga saja cepat terselesaikan. Ya mungkin untuk yang belum terjadi ya, mungkin dengan menonton video saya kalian jadi mengerti ya, dan mulai mengambil langkah-langkah. Oke, ingat jalan cerita itu ada di tangan kalian sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin untuk yang sudah terjadi ya coba untuk mengikhlaskan ya. Coba untuk berjalan ke depan ya. Karena kalian harus yakin ya jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya. Kalau memang nggak jodoh ya lepaskan. Anggap saja ini hubungan ya. Hubungan yang telah kalian jalani selama ini adalah ujian ya. Jadi kalian mengerti tentang artinya pacaran gitu ya. Oke, baik itu kesetiaan ya, baik itu bertukar cerita satu sama lain. Nah, jadi anggap saja itu sebagai ujian. Nah, oke, jadi seperti itu. Coba untuk saling mengikhlaskan ya. Ingat alam semesta itu adil ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya teman-teman. Dan juga bagi yang mau personal reading kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram ya. Nah, mungkin sampai di sini ada. Oke, itu Instagram saya Zigzag Tarot ya teman-teman.